maka orang yang gemuk itu akan sulit kita hentikan, karena orang yang memiliki massa yang lebih besar akan cenderung untuk tetap bergerak jika dia senantiasa bergerak sebelumnya. Nah, ini contoh gambar kereta api yang keluar dari lintasannya atau menabrak stasiun ya, yang ada di atasnya, karena dia tidak mampu menahan gerakannya yang cepat. Hukum pertama Newton itu hanya berlaku pada suatu kerangka acuan yang kita sebut dengan kerangka inersia. Kerangka inersia itu adalah kerangka acuan yang tidak dipercepat. Ya, kerangka acuan yang tidak dipercepat, artinya kecepatan konstan. Semua hukum fisika yang berlaku dalam suatu kerangka inersia berlaku juga pada kerangka inersia yang lain. Sekarang kita perhatikan bumi. Apakah bumi kerangka inersia? Sebenarnya bumi bukanlah kerangka inersia, karena dia bergerak mengelilingi matahari dan juga berotasi pada sumbunya. Akan tetapi percepatan akibat rotasi bumi ini sangat kecil, maka kita dapat menganggap bumi sebagai kerangka inersia. Ingat, bumi bisa kita anggap sebagai kerangka inersia jika percepatan akibat dari rotasi bumi itu sangat kecil sekali. Konsep pertama tadi bahwa kerangka inersia itu jika tidak ada percepatan di dalamnya. Sekarang kita masuk ke dalam konsep gaya. Mengapa keadaan gerak atau kecepatan suatu benda itu dapat berubah? Dari diam ke bergerak, bergerak ke diam, bergerak kemudian gerak bertambah cepat atau semakin melambat. Tentu ada arah berubah. Nah, ini contoh dari gaya. Yang pertama, ini adalah dorongan, ini tendangan, ini tarikan. Nah, kalau diperhatikan, maka untuk mengubah keadaan suatu benda atau mengubah kecepatan yang pada suatu benda, maka diperlukan sesuatu. Sesuatu itu bisa dorongan, tendangan, tarikan, dan sesuatu di sekitar magnet batang. Jadi, intinya untuk mengubah keadaan suatu benda, maka kita membutuhkan sesuatu yang dapat mengubah keadaannya. Sesuatu itu bisa dalam bentuk dorongan, tendangan, tarikan, dan sesuatu di sekitar magnet batang. Dorongan, ya, contohnya kereta yang diam kemudian bergerak. Tendangan, benda akan berbalik arah. Kalau tarikan, pegas yang diam, dia akan bergerak atau menjadi renggang. Kemudian batang logam, bola diam, kemudian bergerak. Magnet batang, jarum kompas akan menyimpang. Nah, ini yang kita sebut dengan kecepatan berubah. Kecepatan berubah itu menyebabkan adanya percepatan, atau kita sebut dengan keadaan yang dipercepat. Contohnya mobil, awalnya 30 km per jam, kemudian dia akan bertambah kecepatannya menjadi 60 km per jam. Nah, ini menandakan mobil ini dipercepat. Nah, gambar yang kedua di sini adalah gambar yang awalnya, mobil yang awalnya kecepatan 60 km per jam, tiba-tiba melambat, berkurang menjadi 0 km per jam, atau mobil berhenti. Nah, ini menandakan bahwa keadaan mobil diperlambat. Sedangkan gambar yang ketiga ini kecepatannya sama, 60 km per jam dan 60 km per jam. Didefinisikan, gaya itu adalah sesuatu yang mampu menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan kecepatan. Nah,
artinya terjadi percepatan pada suatu benda. Itu kita sebut dengan gaya. Seperti gaya Coulomb, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Jenis-jenis gaya ada gaya kontak, gaya yang bersentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Kemudian ada gaya medan. Gaya medan ini adalah gaya yang tidak ada kontak langsung dengan benda yang dikenai gaya. Contoh dari gaya medan itu gaya gravitasi, gaya Coulomb, dan gaya magnet. Jadi gaya medan itu tanpa adanya kontak langsung yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, hukum pertama Newton seperti yang dijelaskan tadi, itu suatu benda yang berada dalam keadaan diam akan tetap diam, dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, kecuali pada benda tersebut bekerja sesuatu yang dapat mengubah keadaan gerak benda tersebut. Sesuatu itu baik yang dari dalam maupun bisa dari luar benda. Secara matematis ya, hukum pertama Newton itu dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Nah, berikut contoh sistem dalam keadaan keseimbangan. Bola diam di tanah, benda yang mendapatkan gaya sama besar dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Kemudian sama-sama menarik benda dengan gaya yang sama, sehingga menyebabkan benda tidak bisa bergerak. Kemudian kereta bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, untuk setiap sistem yang berada dalam keseimbangan, maka sistem tersebut bekerja beberapa gaya, tetapi gaya padanya adalah 0. Total gaya yang berada pada dirinya adalah sama dengan 0. Itu kita sebut dengan hukum pertama Newton. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Newton. Kira-kira apa yang akan terjadi pada sebuah benda bila total gaya yang bekerja padanya tidak 0, atau benda tidak dalam keadaan keseimbangan? Ini benda kita dorong, awalnya diam, kemudian dia bergerak. Nah, ini benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu dengan massa yang berbeda, tapi dia akan menyentuh permukaan tanah dalam waktu yang bersamaan. Nah, jika gaya total yang bekerja pada suatu benda tidak 0, maka kecepatan benda tersebut akan berubah. Akan terjadi percepatan pada benda tersebut. Berikut contoh. Misalnya benda bergerak, benda yang bermassa M ya. Benda yang bermassa M, kita berikan gaya F1 sebesar F, permukaan tanpa gesekan. Maka benda akan bergerak dengan kecepatan yang berubah. Kemudian benda yang kedua bermassa M didorong dengan gaya F2 sebesar 2 kali F1 atau 2F dengan permukaan tanpa gesekan. Maka benda akan bergerak pada titik yang sama. Nah, apa yang menentukan nilai percepatan benda di sini? Yang menentukan nilai percepatan benda di sini adalah besar gaya. Ya, ini artinya percepatan suatu benda sama dengan atau sebanding dengan total gaya yang bekerja padanya. Semakin besar total gaya, maka percepatannya akan semakin lebih besar. Nah, ini perbedaan antara kedua benda yang sama massanya tetapi didorong dengan gaya yang berbeda. Dia akan berhenti pada titik yang sama, tetapi waktu menempuh titik tersebut berbeda. Artinya, kecepatan atau percepatan pada benda yang didorong dengan gaya F2 itu lebih besar dibandingkan percepatan pada benda yang didorong oleh gaya F1.